Jadi ini uang gaji saya ya teman-teman. Kita hitung 1, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 500, 600, 20, 40, 50, 5.650 ya teman-teman. Alhamdulillahirobbilalamin. Ini gaji 1 bulan ya teman-teman. Pokoknya disyukuri dan alhamdulillah banget. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sri HM Channel. Jadi di video kali ini aku mau sharing ya teman-teman. Suaraku lagi agak serak-serak gimana gitu karena nggak tahu lagi radang. Jadi suaranya tuh tes. Jadi suaranya agak radang agak gimana gitu ya teman-teman. Tapi yang pasti masih ada suara, jadi masih bisa didengarkan oleh teman-teman semua ya. Jadi di video kali ini saya mau sharing ya teman-teman. Jadi berapa sih gaji TKW Hongkong tahun 2023 ya teman-teman. Jadi tahun sekarang ya, pasti teman-teman juga ada yang penasaran kan. Aduh, suaraku lagi bener-bener lagi nggak bersahabat banget. Jadi mungkin teman-teman ada yang penasaran dengan gaji TKW Hongkong ya untuk tahun 2023 ya teman-teman. Jadi kalau gaji itu kan sebenarnya standar stabil. Kalau umum gitu apa namanya? Jadi nanya. Jadi kalau gaji Hongkong itu kan sebenarnya umum. Jadi semuanya itu merata sama ya teman-teman. Kalau di kontrak kerja gitu gaji Hongkong itu 4.730 ya teman-teman nih. Tak tulis. Aku diem dulu. Jadi gaji Hongkong itu standar atau umum itu adalah 4.730 ya teman-teman. Dan itu semuanya kayaknya sama deh. Kalaupun misalnya ada yang gajinya 8.000, 9.000 atau berapa gitu ya, dolar Hongkong maksudnya ya, itu biasanya kan dari kebijaksanaan dari majikan atau dari ketika pertama kali masuk kerja udah yang kayak nego gitu, berapa gajinya sekian kayak gitu. Biasanya seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau gaji yang emang dari pemerintah gitu ya kan, kita itu gajian itu ada kontrak kerjanya. Jadi semuanya itu umum itu 4.730 dolar Hongkong ya untuk teman-teman semua. Jadi teman-teman semua nggak boleh penasaran tuh, udah aku kasih tahu gaji umum 4.730 dolar Hongkong ya. Jadi bukan dolar Amerika ya teman-teman. Mungkin kan ada yang mikir, wah dolar Amerika sekarang lagi gede kursnya kayak gitu kan. Jadi bukan, jadi berbeda ya antara dolar Hongkong sama dolar Amerika, itu berbeda kursnya ya, maksudnya tuker rupiahnya ya. Jadi TKW Hongkong itu setiap hari Minggu itu wajib libur ya teman-teman. Jadi kalau kita nggak libur itu kita dapat uang ganti dari majikan, atau bisa disebut kita itu lembur 1 hari ya teman-teman. Dan biasanya itu kita dapat 150 dolar Hongkong untuk 1 hari, juga bisa sampai 200 tergantung majikan mau mengganti berapa ya teman-teman untuk 1 hari. Nah 4.730 itu kalau di kursnya Indonesia itu cara kursnya kalau misalnya sekarang tuker rupiah, misalnya sekarang 1.900, tak cari. Kalau misalnya sekarang kursnya itu 1.900, misalnya 80 ya, tak tulis misalnya 80.
berarti 1980 kali 4730. Jadi seperti ini ya teman-teman. Oret-oret, coret-coret kebalik ya. Tapi nih ada tapinya ya teman-teman. Jadi buat semua teman-teman semua itu jangan berpikir wah gajinya gede begini pasti tabungannya banyak. Belum tentu ya teman-teman. Karena apa? Karena kita juga di sini itu mempunyai kebutuhan ketika kita libur, terus pingin beli apa kayak gitu ya. Jadi uang gaji 9 juta lebih itu gaji kotor ya teman-teman. Itu benar-benar kotor karena kita juga memerlukan untuk membeli kayak peralatan mandi, bedak atau pakaian, punya apa aja gitu ya. Karena kita kan otomatis juga kalau lihat apa kayak gitu pingin beli. Jadi gaji segitu itu bukan gaji bersih ya teman-teman, itu gaji kotor. Jadi kalau bayangannya wah berarti 1 bulan bisa begini belum tentu ya teman-teman. Karena semakin kita penghasilannya lumayan, kita kebutuhannya itu akan semakin nambah lumayan setiap bulan. Sebagai TKW di Hong Kong itu juga banyak ya, bukan hanya memikirkan untuk nabung saja, tapi kita juga memikirkan kebutuhan keluarga kita di Indonesia. Selain itu kita juga memikirkan bagaimana ketika kita libur harus membagi juga. Kalau misalnya yang liburnya tiap minggu, otomatis tiap minggu itu dia pasti habis sekitar 200-an, dan 200 itu bisa dikalikan 4 kali, jadi otomatis sekitar 800-an itu hanya untuk libur ya. Tentu tergantung bagaimana kita mengatur keuangan ya. Sekali lagi seperti itu teman-teman. Jadi walaupun penghasilan berapapun, kalau kita memang boros, kalau memang nggak bisa mengendalikan uang, ya otomatis balik ke Indonesia itu nggak akan dapat apa-apa atau nggak akan punya tabungan ya teman-teman. Makanya kita mumpung masih ada kesempatan di sini kayak gitu ya, untuk teman-teman semua harus pintar-pintar untuk mengatur keuangan kita ya. Karena kita tidak selamanya ada di Hong Kong ya teman-teman. Kita tidak selamanya bekerja ikut orang. Kita harus bisa mandiri, kita harus bisa menjadi apa ya, setidaknya kita tidak terus-terusan menjadi babu gitu ya. Kita tidak terus-terusan kerja ikut orang. Kita berusaha agar kita bisa mempekerjakan orang. Jangan kita selalu kerja ikut orang, karena umur kita semakin hari itu semakin tua, bukan semakin muda ya teman-teman. Jadi seperti itu aja ya teman-teman. Jadi intinya seperti itu aja. Dan itu tadi gaji TKW Hong Kong 4.730 ya teman-teman, tuh 4.730 itu gaji kotor ya teman-teman, dan kisaran 9.365.400 rupiah. Itu belum kalau misalnya kita ada lembur atau juga ada yang kadang part time kayak gitu, jadi dia menambah penghasilan. Selain penghasilan itu, kalau kita kerja di Hongkong itu tidak ada penghasilan ya teman-teman. Jadi nggak ada kayak lebaran dapat amplop kayak gitu, enggak ya teman. Kecuali pas lebaran Cina kita baru bisa dapat amplop. Jadi di Hongkong itu nggak ada kata THR ya teman-teman, nggak ada sama sekali. Jadi seperti itu aja ya teman-teman. Itu aja ya teman-teman, sharing dari saya dan informasi dari saya. Kalau gaji TKW Hongkong itu 4.730, dan kalau misalnya lebih dari itu berarti dia itu dapat dari kebijakan dari majikan. Karena biasanya majikan, kalau majikan yang royal, yang baik hati, itu akan menambahkan gaji kita ya teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman semua yang mau ke Hongkong, silahkan ke Hongkong dan pikirkan lebih jauh. Pikirkan risiko, pikirkan resiko-risikonya. Jangan berpikir wah gajinya sekian aku mau ke sana. Jadi itu tadi ya teman-teman, gaji TKW Hong Kong 4.730 untuk tahun 2023. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman semua dimanapun kalian berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channelku, Sri HM Channel, jangan lupa klik tombol loncengnya ya, biar kalian tidak ketinggalan notifikasi terbaru dariku.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.